Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Akhirnya kita mencapai bintang kejuara juga ya, setelah menghabiskan Prabu Kutaraja espresso blend Prabu Kutaraja, kawinan Garut Gulali dan Hamerang Bogor Jawa Barat. Oke. Kalau yang kemarin saya notesnya si espresso itu dikhususkan memang untuk espresso aja, diminum espresso atau diminum pahitan. Kalau dibikin kopi susu dia kurang menyatu. Kita kembali ke Puncak Kejora. Saya belum beli roastingan blend yang lain. Jadi saya tetap harus menghabiskan si espresso Puncak Kejora, membongkar tepatnya sekarang saya akan membongkar Puncak Kejora. Notesnya tetap espresso, saya belinya bin selalu. Lalu kalau notes dari sellernya itu si Puncak Kejora ini adalah bodinya medium, lalu balance with intense, acidity-nya medium juga, berarti sama kayak si ini ya, si Prabu Kutaraja. After taste-nya coklat almond katanya. Notes dari roaster. Kenapa Puncak Kejora? Karena si Puncak Kejora ini adalah gabungan dari dua jenis kopi yang berbeda, satu dari Indonesia Timur, satu lagi dari Indonesia, kita tuh Indonesia Barat ya, Indonesia Barat. Jadi dari Flores Golopau, lalu dari Robustanya dari Jawa Barat Puncak. Arabicanya 70%, Robustanya 30%. Jadi kalau saya house blend itu adalah kombinasi yang pas ya, 70-30, 80-20 juga oke. Tapi 70-30 tuh bagi saya tuh yang klop banget. Nah, kenapa namanya Puncak Kejora? Karena mungkin ya, saya nebak-nebak nih, Indonesia Timur tuh cenderung dengan sebutan-sebutan yang romantis ya, dengan puitis kan. Bintang Kejora itu adalah salah satu benderanya Papua ya. Kalian tahu kan Bintang Kejora, walaupun katanya itu bukan bendera kemerdekaan, itu adalah bendera budaya katanya. Kejora itu adalah bintang timur yang kita bisa lihat pada dini hari, bersinar di arah timur. Si Arabica Flores juga dari Indonesia Timur. Lalu bintang Kejora atau bintang timur tuh planet Venus ya, kalau nggak salah. Emang secara nama sedikit seru ya, Puncak Kejora, gabungan dua daerah di Indonesia. Nampak menarik secara penamaan, secara blend juga menarik. Flores adalah salah satu kopi idola saya semenjak dulu. Dari dulu Flores dan Papua idola saya. Walaupun sekarang Flores tuh sangat banyak banget ya range-nya. Dulu kan Simply Flores, sekarang tuh ini aja Flores Golopau, ada Flores apa lagi, banyak banget. Papua juga ada Lembah Baliem, ada apa, semua punya single originnya masing-masing. Daripada kita bercerita banyak intronya, kita akan buka bersama seperti apa rasanya si espresso blend ini. Feeling saya sih akan sama kayak si Puncak Kejora ya, jadi sama-sama di range medium. Kita lihat roastingannya, apakah roastingannya merata. Oke. Saya nih sebenarnya simply ngopi aja ya, jadi bukan memang dihadirkan si vlog ini untuk mereview kopi, tapi saya ngopi kalau ada waktu kayak gini saya bongkar. Kayaknya si Puncak Kejora ini menurut saya ya, dia lebih bagus roastingnya dibanding kemarin. Beberapa waktu lalu saya bongkar si
Prabu Kutaraja. Kita lihat di cahaya lampu. Walaupun secara warna masih sedikit agak sedikit belang-belang, tapi cenderung dia lebih merata. Lebih merata. Binnya sih oke, walaupun pecah ya di ujungnya, keriting. Kalau kalian lihat bin-bin yang kualitasnya specialty sih, lebih tepatnya bin yang ujungnya tuh lebih mulus, nggak keriting kayak gini. Sekalian saya timbang ya, one shot. Saya mau bikin one shot aja, nggak percobaan pertama. Nampaknya ini lebih menarik sih, aroma coklatnya enak. Less acid harus ya dibanding yang kemarin saya bikin Prabu Kutaraja. Kita akan timbang. Saya bikin one shot, banyak kan, 10 gram. Saya bikin one shotnya kali ini 9 gram. Yes, pas. Kita lihat ya. Kalau bin, setuju sih saya, ini kali ini lebih oke dari Prabu Kutaraja. Aromanya bagi saya masih enak. Berapa gram? 9 gram ya. 9 gram. Saya mau bikin one shot. Kita telah dulu. Ini si binnya. Oke ya, binnya nggak kelihatan. Ya. Binnya oke, tapi kalau saya di roasting kelas Caswell Quintinos, saya jarang nemuin bin yang keriting di bagian ininya nih, keriting pecah-pecah, keriting. Biasanya saya menemukan bin yang mulus banget gitu ya. Oke, sedikit banget ya, 9 gram. Kita lanjutkan ke proses menggiling. Langsung saya taruh di sini. Oh ya, panaskan dulu airnya. Kita akan giling bersama. Sip. Saya digilingnya di khusus untuk espresso. Wanginya lebih apa, nampak lebih bold lebih strong dari yang kemarin sih kalau menurut saya. Menggunakan stempel kelurahan saya embat waktu bikin KTP, perpanjang KTP. 9 gram, padetin supaya dapat strongnya. Berapa sih? 2,5. Kita akan cicipin. Nampaknya ini lebih menarik dari yang Prabu Kutaraja sih nampaknya ya. Aduh, saya padetin. Oke, tutup. Saya kasih airnya 80 ml aja, seperti biasa. Kemarin juga 80 ml kan ya. Suhu 94 derajat Celcius. Jangan-jangan si kafein ini memang peruntukannya, airnya udah gini. Oke. Jangan-jangan si kafein ini memang diperuntukannya buat bikin espresso aja, bukan bikin kopi susu. Sayanya aja yang keganjenan dibikin kopi susu ya. Jadi secara karakter nggak bold. Tapi orang rumah nih masalahnya maunya pakai kopi susu, jadi dia nggak suka kopi hitam. 80, yes, nggak suka kopi hitam. Jadi mau nggak mau saya kadang mesti bikin kopi susu, dan mesti ada, saya bisa minum, orang rumah bisa minum gitu, biar hemat kopi di rumah lah. Sip. One shot.
Prabu Kutara aja. Puncak Kejora. Kita pumping bersama. 1, 2, 3, go. Mantap. Cukup. Langsung tutup. Ya, rapihin rambut dulu. Baru nggak kelihatan hasilnya. Kita lihat di sinar matahari. Hasilnya tetap sedikit lebih bright daripada espresso saya pada umumnya ya kalau saya bikin. Lihat si aromanya, kremanya tebel, iyalah krema udah pasti tebel. Rasanya, aromanya enak. Somehow secara aroma ini bagi saya lebih nyaman. Kalau yang si Prabu Kutara Raja rasanya lebih rame. Tapi kita cicipin dulu, baru kita bisa berbicara tentang rasa Puncak Kejora. 1, 2, 3. Yes, acidity masih berasa. Sekali lagi. Saya lebih suka Puncak Kejora dibandingkan dengan Prabu Kutara Raja. Minum air putih dulu. Yes, dia lebih punya karakter lebih bold, bahkan acidity-nya lebih less dibanding yang si Prabu Kutara Raja. Dan di lidah, di mulut, di rongga, semuanya ini lebih nyaman saya minumnya. Walaupun memang ada acidity-nya tipis, nggak setebel si Prabu Kutara Raja ya. Ini lebih enak. Ya, setuju. Buat yang nggak setuju ini nggak enak, silahkan di kolom komen. Tapi buat saya, ini saya bisa bilang enak. Untuk harga segini, oke lah, dia bisa menghasilkan, bisa memberikan kualitas rasa yang seperti ini. Dibikin dark aja atau medium to dark aja. Ini sih medium to dark sedikit ya. Atau dibikin dark deh. Dark. Susah banget ya ngomong. Ini pasti rasanya bold banget. Enak. Yes. Murah tapi rasanya lumayan mewah. Saya suka. Ya, saya nggak tahu kalau dibikin kopi susu. Harusnya, kalaupun dibikin kopi susu, dia lebih berasa ada tendangannya dibanding si Prabu Kutara Raja. Harusnya ya. Akhirnya bisa menemukan kopi murah yang rasanya lumayan. Ayolah, Puncak Kejora, si gulalinya dinaikin sedikit aromanya, lalu dibikin sedikit lebih bold. Saya lebih suka, tapi nggak semua orang suka kopi yang bold ya. Kadang body medium orang lebih seru gitu. Kalau saya tuh ngopi tuh kayak mesti ditampar si Hulk gitu, mesti berasa. Apalagi untuk espresso mesti yang blek gitu. Tapi ini rasanya lumayan bermain-main, walaupun sedikit lebih bold dibandingkan dengan si Prabu Kutara Raja, tapi dia tetap ada sedikit playful di lidah, less acidity, dan aromanya enak. Coklatnya lebih berasa kalau saya. Habis. Oke, rekomen. Nah, sekarang ke konklusi ya. Konklusi pertama, impresi pertama saya untuk Puncak Kejora
recommended banget untuk harga 40 ribuan lah. Saya juga lupa harganya berapa. Lalu rasanya oke. Beannya oke. Ini lebih oke dari waktu itu saya beli Lintongnya Tabodo, inget kan? Beannya hancur banget, harganya mahal banget. 250 gram saya beli 100 berapa gitu. Aduh. Kopi yang diminum Pak Jokowi, jadi saya minum juga. Tapi kopinya memang basic kopinya enak, cuman bijinya berantakan. Tabodo. Ini untuk harga 40 ribuan, bijinya oke lah. Walau roastingannya lebih rata dibandingkan si Prabu Kutaraja, sehingga dia nggak mengganggu terlalu gimana banget rasanya. Prabu Kutaraja tuh ganggu banget kalau menurut saya rasanya. Ini roastingannya oke lah. Lihat deh, ya kan? Oke lah, walaupun ada mencelit warna-warna yang lain, tapi the restnya hampir homogen. Homogen tuh hampir sama lah. Kalau heterogen tuh bisa beda-beda. Bijinya ya, kalau bijinya pasti arabikanya yang kecil-kecil, robustanya lumayan sih. Sorry, kebalik. Arabikanya oke-oke. Robustanya juga ya robusta Cianjur ya. Nih, ada yang begini. Yang kayak gini harusnya nggak usah masuk nih. Ini mentah banget nih. Ini saya gigit ya. Jadi, dia sih selalu bilang sortirannya sebelum di roasting dan setelah di roasting disortir. Tapi ini ada kegagalan sortir sih beberapa. Apalagi di itu ya, di Prabu Kutaraja ya. Kegagalan sortir, coba. Ini masih mentah banget. Light selanjutnya. Ini robusta sih. Oke. Nenek saya dulu suka ngegarus-garus kopi, jadi saya dulu suka ngikutin. Jadi nenek saya kalau pergi ke kebunnya dia, kebun nenek saya dulu punya perkebunan kopi, teh, dan congkeh. Jadi kalau dan sayur-sayuran dan lain-lainnya, termasuk sawah. Jadi dia kalau pergi pasti dia bawa sebuntal kopi yang dia udah roasting dengan kayu bakar dan wajan besi, bawa, terus itu diganyem aja gitu si bijinya. Terus kadang saya suka ikutan, "Nek, bagi dong," gitu. Terus ganyem bareng. Oke, cukup sampai di sini dulu ya si kafein. Buat yang mau mencari harga murah, kualitasnya oke, espresso Puncak Kejora lebih baik daripada si Prabu Kutaraja. Saya masih punya satu, si single originnya Ethiopia, tapi saya lagi buka Caswellnya Colombian Decaf, jadi saya nggak buka berbarengan karena saya biasa gitu, sebisa mungkin buka satu single origin dan satu house blend. Jadi house blendnya saya buka punya espresso Kejora, Puncak Kejoranya si Kafein, dan single originnya saya buka punya Caswell. Mungkin nanti kalau Puncak Kejora sudah habis, saya ganti dengan house blend yang lain. Single originnya saya pakai punya si Kafeinnya Ethiopia, gitu ya. Silahkan dicoba sendiri kalau penasaran. Saya nanti akan explore dengan bagaimana kalau ini dibikin kopi susu. Nah, kita tunggu ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, semangat ngopi semuanya.